Air Canada 143 adalah pesawat berjenis Boeing 767 yang menggunakan sistem metrik untuk pertama kalinya. Lalu, apa yang terjadi pada pesawat Air Canada 143? Pesawat Air Canada 143 mengalami kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Nah, problem utamanya adalah karena kesalahan konversi dari satuan kilogram ke satuan pound. Nah, tapi ternyata kesalahan dari pesawat Air Canada 143 bukan hanya itu. Kesalahan yang lainnya adalah sejak awal sistem komputer dari pesawat Air Canada 143 sudah rusak, sehingga tampilan dari kuantitas bahan bakar di pesawat Air Canada 143 memang tidak nampak sejak awal. Lalu ditambah lagi dengan kesalahan konversi, sehingga bahan bakar yang dimasukkan ke pesawat Air Canada 143 itu menjadi kurang, sehingga hanya setengahnya saja. Ketika pesawat Air Canada 143 berusaha mencapai tujuannya di Edmonton, ternyata di tengah jalan pesawat mengalami kehabisan bahan bakar yang tidak diketahui oleh sang pilot, yang ketika itu sang pilot adalah Bob Pearson dan kopilotnya Maurice Quintal. Kapten Bob Pearson ketika itu hanya menyadari bahwa terjadi gangguan pada tangki bahan bakar. Namun ternyata pada akhirnya Kapten Bob Pearson menyadari bahwa tangki bahan bakar pesawat telah kosong, sehingga ketika itu Kapten Bob Pearson memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di kota terdekat dari posisi pesawat. Ketika meminta informasi, Kapten Bob Pearson mendapatkan bahwa kota terdekat adalah Winnipeg. Namun ketika pesawat Air Canada 143 menuju Winnipeg, ternyata terjadi hal yang tidak terduga lagi, yaitu kedua mesin akhirnya mati karena bahan bakar benar-benar telah habis, sehingga Kapten Bob Pearson mengganti tujuannya ke Gimli. Ketika itu Gimli sedang digunakan untuk adu balap mobil dan sedang digunakan untuk sebagai tempat berlibur, sehingga Kapten Bob Pearson benar-benar mengambil resiko untuk mendaratkan pesawat di kota Gimli. Dan beruntung pesawat berhasil mendarat dengan selamat tanpa menimbulkan korban jiwa. Usaha Kapten Bob Pearson adalah dengan menurunkan pesawat dan memiringkannya sehingga bagian samping pesawat menghadap ke tanah untuk memperlambat kecepatan pesawat yang sedang jatuh ketika itu, dan untuk sekaligus untuk memperendah posisi pesawat yang terlalu tinggi. Kemudian Kapten Bob Pearson juga mengalami masalah di roda depan pesawat. Ternyata roda depan pesawat tidak dapat keluar, sehingga pada akhirnya pesawat tersebut mendarat tanpa roda depan. Tapi justru itulah yang menjadi keuntungan pesawat, sehingga pesawat dapat berhenti dengan cepat. Berbagai masalah yang dihadapi dari kasus pesawat Air Canada 143 ini adalah: yang pertama, sistem komputer tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga informasi dari kuantitas bahan bakar yang ada di pesawat tidak dapat dimunculkan secara baik di monitor pesawat. Lalu yang kedua adalah ternyata bahan bakar yang dimasukkan ke pesawat itu mengalami salah perhitungan karena adanya perubahan sistem satuan dari imperial ke satuan metrik. Lalu yang ketiga, ternyata ketika pesawat kehabisan bahan bakar, pesawat Air Canada 143 mengalami hampir malfungsi di seluruh komponennya. Lalu problem yang keempat adalah ketika pesawat berusaha mendarat darurat, ternyata pesawat terlalu tinggi dan terlalu cepat untuk mendarat. Lalu problem yang kelima adalah ketika berusaha mendarat, ternyata roda depan di bagian pesawat tidak dapat keluar. Tapi pada akhirnya justru itulah yang menjadi keuntungan dari pesawat Air Canada 143 untuk berhenti. Lalu yang keenam atau problem yang terakhir adalah fasilitas evakuasi yang diberikan penumpang ternyata tidak terlalu memadai, sehingga para penumpang justru mengalami luka-luka ringan ketika melakukan evakuasi, bukan ketika kecelakaan terjadi. Adakah masalah yang ditimbulkan dari perubahan sistem satuan metrik
sebenarnya sistem satuan metrik maupun sistem satuan imperial itu sebenarnya sama saja, karena benda yang akan kita ukur memang akan mengalami perbedaan nilai dari kedua satuan, tapi sebenarnya benda yang kita lihat tetaplah sama ukurannya jika kita menyamakan persepsi. Karena itulah dibuat sistem konversi dari satuan metrik ke satuan imperial ataupun satuan lainnya yang digunakan di dunia ini. Lalu jadi sebenarnya tidak ada permasalahan dari perubahan sistem metrik, karena permasalahan yang ditimbulkan itu sendiri adalah permasalahan dari faktor human error, yang memang setiap orang tidak akan bisa menghindari faktor human error tersebut. Jadi untuk meminimalisasi faktor kesalahan tersebut, memang kita harus melakukan pemeriksaan ulang berkali-kali ketika melakukan pengukuran terhadap suatu benda. Contoh penggunaan standar yang berbeda-beda untuk setiap orang adalah, misalnya kita mengukur panjang sebuah meja menggunakan anggota tubuh kita. Sebut saja misalnya jengkal. Untuk setiap orang mungkin mengukur panjang meja itu ada yang 20 jengkal, ada yang 19 jengkal, mungkin ada yang 25 jengkal, dan sebagainya. Dari sini kita bisa lihat kalau standar yang digunakan dari setiap orang itu adalah standar masing-masing dari tangan mereka. Karena perbedaan standar ini akhirnya diciptakanlah satuan-satuan tersebut, baik satuan metrik maupun satuan imperial. Dan tujuan dari pembuatan satuan-satuan tersebut adalah untuk menyamakan persepsi setiap orang, sehingga benda yang mereka ukur itu semuanya menjadi sama ukurannya, dan orang-orang tidak akan mengalami seperti kasus Air Canada 143.